Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Don adalah seorang suami yang sangat takut dengan istrinya. Dikarenakan selain istrinya yang bernama Mona tersebut adalah seorang wanita yang galak, sebagian dari semua harta dan perusahaan yang Don miliki adalah milik dari orang tua Mona. Mona tidak hanya galak kepada Don, namun ia juga sangat galak dengan kedua anaknya yaitu Allison dan Andrew. Terlihat sangat jelas pada saat Allison dan Andrew sedang bertengkar, Mona sambil tersenyum mengatakan pada mereka berdua, jika Allison dan Andrew tidak berhenti bertengkar, maka ia akan membakar video game mereka tepat saat mereka berdua sedang memainkannya. Suatu hari saat Don sedang bekerja, Don yang merupakan bos di sebuah perusahaan furnitur didatangi seorang wanita cantik yang ingin melamar pekerjaan bernama Dusty. Setelah sedikit melakukan wawancara, Dusty pun lantas pergi dari tempat tersebut. Setelah Dusty pergi, Les yang merupakan manajer pemasaran di perusahaan tersebut lantas mengatakan pada Don agar Don mau menerima Dusty sebagai SPG di perusahaan tersebut. Dikarenakan menurut Les, Dusty adalah wanita yang sangat cantik dan pastinya mampu membangkitkan semangat para karyawan yang lain termasuk dirinya. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, "Boleh juga, bro." Saat Don pulang ke rumah, terlihat istrinya yang sedang membersihkan dapur langsung bertanya, apakah Don telah mendapat SPG untuk memaksimalkan penjualan? Don pun mengatakan, "Ya." Namun saat Mona bertanya siapa nama wanita tersebut, apakah cantik? Don dengan wajah sedikit ketakutan mengatakan bahwa namanya adalah Dusty. Namun Dusty tidak begitu cantik, katanya Don. Padahal cantik. Malam harinya, Mona yang hendak tidur terlihat menggunakan gaun yang menggoda. Namun saat Don meminta agar Mona mau bercocok tanam dengannya, Mona malah justru membuka sebuah buku yang berisi tentang tujuan puncak dari masa depan keluarga. Mona pun mengatakan bahwa ia hanya mau bercocok tanam setiap tanggal 9 setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Don yang sudah sangat pusing lantas melakukan sedikit colalai santuy lalu tidur dengan hati yang sangat resah. Kasihan si Don coy. Pagi harinya, di kantor, Don dihampiri Dusty yang telah berhasil menjual sebuah kursi. Dusty yang sangat senang langsung memeluk Don dengan sangat erat. Dan hal tersebut membuat Don ikut merasa senang. Iyalah dipeluk, dapat bola-bola dia. Sebelum Dusty keluar ruangan, Don memberikan sebotol minuman Asoy sebagai bentuk apresiasinya kepada Dusty. Dusty pun dengan sedikit menggoda mengatakan pada Don bahwa ia sangat merasa sakne saat Don menatapnya. Mendengar hal tersebut, Don pun hanya bisa tersenyum saja. Wah, tersenyum GR deh coy. Suatu hari, saat Mona dan kedua anaknya sedang menuju ke acara diskon di toko Don, terlihat ada 3 orang asing sedang memata-matai mereka. Di dalam toko, Mona yang telah melihat seperti apa wajah Dusty langsung mengatakan pada Don bahwa Dusty sangat mirip dengan seorang wanita penjual jasa cocok tanam. Mendengar hal tersebut, Don pun hanya bisa tersenyum saja karena takut dia guys. Malam harinya saat Don sedang melepas lelah di kantornya, terlihat Mona menghampirinya sembari berkata bahwa ia ingin melakukan pekerjaan tangan pada Don. Mendengar hal tersebut, Don pun langsung menutup pintu kantornya dan bersiap menerima tawaran tersebut. Namun Mona mengatakan yang ia maksud dengan pekerjaan tangan adalah ia akan memasakkan masakan spesial untuk Don di rumah. Mendengar hal tersebut, Don langsung mengatakan bahwa ia sebagai laki-laki sangat butuh bercocok tanam. Mona yang merasa dipaksa oleh Don langsung keluar dari kantor Don sembari mengatakan bahwa Don dilarang pulang ke rumah malam ini. Duh, harus tidur di kantor coy. Kasihan si Don. Alhasil pada saat tengah malam, Don pun menggunakan foto Dusty untuk melakukan colalai santuy sambil mendapatkan kelegaan yang hakiki coy. Saat Don sedang tertidur, tiba-tiba Dusty datang dan menawarkan olahraga cocok tanam pada Don. Don yang memang sangat butuh olahraga cocok tanam, langsung menyambut hal tersebut dengan hati yang riang dan gembira. Alhasil, Don dan Dusty pun berolahraga cocok tanam sampai pagi menjelang, coy. Enak sih Don akhirnya. Saat jam makan siang dan semua karyawan sedang tidak ada di kantor, Dusty langsung mendatangi dan mengajak Don untuk melakukan olahraga cocok tanam lagi. Alhasil, mereka pun kembali berolahraga dengan hati yang riang dan gembira, coy.
Singkat cerita, sejak kejadian tersebut, hidup Don yang awalnya sangat kelabu berubah menjadi sangat bersemangat dan bahagia. Bahkan saat tidur pun, Don terlihat selalu tersenyum. Suatu hari, pada saat Don sedang mengadakan acara pesta tahunan di rumahnya, terlihat Dusty menghampiri Don yang sedang berada di dapur. Di sana, Dusty mengatakan pada Don bahwa ia telah hamil. Mendengar hal tersebut, Don pun tampak sangat ketakutan dan sangat panik. Malam harinya di sebuah bar, Don menceritakan semua ketakutannya kepada Les. Les pun menyarankan agar Don memberikan uang sebesar $13.000 pada Dusty untuk mengakhiri semua ini. Namun Don mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Ia hanya memiliki uang sebesar $6.000 saja. Alhasil Les pun bersedia meminjamkan uang sebesar $7.000 pada Don. Don yang mendengar hal tersebut langsung mengucapkan terima kasih kepada Les. Malam harinya, tepatnya pada tanggal 9, Mona mengajak Don untuk melakukan olahraga bercocok tanam. Namun karena Don sedang sangat resah karena masalahnya dengan Dusty, ia pun menolak ajakan Mona tersebut. Alhasil, Mona pun terlihat sedikit menaruh curiga pada Don. Di tempat lain, terlihat Dusty yang baru pulang ke rumah didatangi oleh temannya yang bernama Murphy. Murphy ini adalah salah satu dari orang yang memata-matai Mona dan kedua anaknya saat acara diskon di toko milik Don. Di sini, Murphy mengatakan pada Dusty agar Dusty segera meminta uang pada Don sebesar $25.000. Dan nanti jika sudah berhasil, maka Murphy hanya akan meminta $13.000 saja untuk semua fasilitas yang telah Murphy berikan kepada Dusty. Dari mulai ia mengambil Dusty di jalanan sampai mendandani Dusty agar bisa menjadi SPG di perusahaan Don. Mendengar hal tersebut, Dusty pun mengatakan, "Baiklah, Murphy." Pagi harinya, saat sedang bekerja, Dusty menemui Don dan mengatakan bahwa ia ingin meminta uang pada Don sebesar $25.000 untuk mengakhiri semua permasalahan yang sedang mereka hadapi. Mendengar hal tersebut, Don lantas mengatakan bahwa ia hanya punya $13.000 saja. Dusty yang merasa uang tersebut masih kurang, langsung pergi sembari mengatakan ia hanya ingin $25.000. Karena jika tidak diberi, ia akan mengatakan semuanya pada Mona. Mendengar hal tersebut, Don pun terlihat semakin panik. Sore harinya, Don yang merasa sangat galau kembali bercerita kepada Les. Les pun menyarankan agar Don mengatakan semuanya kepada Mona. Karena jika Don tidak jujur pada Mona, maka Dusty akan terus menguras habis uangnya Don. Mendengar hal tersebut, Don pun lantas mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada Mona. Malam harinya sebelum tidur, Don pun dengan sedikit berbasa-basi sejenak langsung mengatakan yang sejujurnya pada Mona tentang semua yang telah terjadi antara dirinya bersama Dusty. Mona yang mendengar hal tersebut dengan tetap tenang langsung bertanya pada Don, apakah Don mencintai dirinya dan juga anak-anaknya? Don pun mengatakan, ya. Mendengar jawaban Don, Mona dengan sangat santai langsung menyarankan agar Don segera mengakhiri hidup Dusty sekarang juga. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, maaf Mon, aku tidak bisa. Di tempat lain, terlihat Murphy kembali memaksa Dusty agar secepat mungkin meminta uang pada Don. Kembali ke rumah Don, Mona terlihat mulai marah-marah pada Don, sedangkan Don hanya terdiam saja. Setelah puas marah-marah, Mona yang melihat Dusty menelpon Don, langsung menyuruh Don untuk mengangkatnya. Di sana, Dusty mengatakan pada Don bahwa ia meminta agar besok malam, Don mau memberikan uang sebesar $25.000 kepadanya. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, oke, Des. Setelah itu, Mona pun lantas mengatakan pada Don yang masih terus berpikir bahwa ia akan segera membuat ramuan pembuat pingsan. Dan Don harus bisa membuat Dusty meminum ramuan tersebut. Esok paginya di kantor, Mona telah menyiapkan ramuannya dan memasukkan ramuan tersebut di sebuah gelas. Lalu Mona mengatakan pada Don bahwa ia akan segera mengantar anak-anak mereka ke rumah orang tua Don untuk menginap. Dan Mona pun bergegas pergi. Malam harinya, saat Dusty datang, Don mencoba untuk mengajak Dusty agar duduk sejenak sebelum memberikan uangnya. Don mengatakan bahwa hal itu ia lakukan hanya sekedar untuk mengenang masa-masa indah bersama Dusty yang sangat menyenangkan. Alhasil, Dusty pun bersedia duduk dan minum minuman yang telah disiapkan oleh Don. Don yang melihat Dusty minum terlihat merasa sangat bersalah. Tidak selang berapa lama, Dusty pun mulai merasakan efek dari ramuan Mona. Don pun mengatakan pada Dusty bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut karena dipaksa oleh Mona. Dusty yang sudah mulai lemes mengambil sebuah cawan dan langsung menyerang Don sampai tangan Don terluka. Lalu Dusty pun mencoba
mencoba kabur dari tempat tersebut. Namun sial, karena ramuan Mona memang sangat paten, alhasil Dusty pun harus pingsan dengan hati yang kecewa guys. Setelah itu Mona dan Don pun langsung membawa Dusty menuju ke rumah. Sesampainya di garasi rumah, Dusty yang mulai bergerak langsung diketok menggunakan palu sakti milik Mona sampai benar-benar tewas. Don yang melihat aksi Mona tersebut langsung berlari menuju toilet untuk muntah. Singkat cerita, Mona pun langsung mulai membagi Dusty menjadi beberapa bagian. Setelah itu, ia memberitahu Don bahwa sebenarnya Dusty tidak hamil. Mendengar hal tersebut, Don pun terlihat cukup terkejut. Pagi harinya, Les yang sedang ingin masuk ke dalam toko tiba-tiba diserang oleh Murphy dan kawan-kawan. Beberapa jam kemudian, Don yang baru datang terlihat sangat terkejut melihat di tokonya sudah banyak polisi. Ia pun lantas bertanya pada Les, apa yang terjadi? Les pun menjawab bahwa ia diserang oleh orang-orang tak dikenal. Tidak selang berapa lama, polisi menghampiri Don, lalu mengatakan bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap para berandalan yang telah menyerang Les dan mengacak-acak kantor Don. Mendengar hal tersebut, Don pun mengatakan, "Terima kasih, Pak." Saat pulang ke rumah, Don melihat Andrew sedang dihampiri oleh Murphy. Don yang khawatir pun langsung berlari keluar rumah. Sesampainya di luar, Andrew memberikan surat dari Murphy kepada Don. Dan isi surat tersebut adalah, Murphy ingin bertemu Don besok siang. Namun jika Don tidak datang, maka ia akan segera menewaskan semua anggota keluarga dari Don. Malam harinya, Don langsung menceritakan tentang surat tersebut pada Mona. Mona pun dengan santai langsung menjawab bahwa Don harus menemui Murphy. Esok harinya, Don pun menemui Murphy di sebuah bar. Di sana, Murphy langsung bertanya pada Don, apakah Don telah memberikan uang pada Dusty? Don pun menjawab, ya. Lalu, Murphy pun langsung memaksa Don untuk memakai narkocoy terlebih dahulu agar Don bisa berkata jujur. Setelah Don mulai sedikit melayang, Murphy pun langsung mengatakan bahwa karena Dusty telah membawa pergi uang yang harusnya menjadi miliknya, maka Don harus menyiapkan uang dengan jumlah yang sama untuk diberikan kepadanya. Murphy pun menambahkan, jika Don tidak memberikan uang kepadanya, maka seluruh keluarga Don termasuk Don sendiri akan dipersasos oleh Murphy. Mendengar hal tersebut, Don pun langsung menjawab, "Oke, bro." Dan Murphy pun menyuruh Don segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, malam harinya, Mona dengan membawa tubuh Dusty di sebuah kresek langsung masuk ke dalam rumah Murphy. Sedangkan Don yang masih takut tetap menunggu di dalam mobil saja. Setelah Mona masuk, ia langsung memasukkan semua tubuh Dusty ke dalam kulkas satu persatu. Tidak selang berapa lama, Don melihat salah satu teman Murphy bernama Tony datang bersama pacarnya. Dan Don pun berniat memberitahu Mona. Namun sayang, Mona ternyata meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Alhasil, Mona yang telah ketahuan oleh Tony langsung menyerang Tony dan pacarnya menggunakan pisau sampai tewas. Setelah itu, Mona pun langsung segera bergegas keluar dari tempat tersebut. Di mobil, Mona langsung menelpon polisi dengan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan di alamat rumah Murphy. Sesampainya di rumah, Don langsung membakar semua barang bukti dari istrinya. Sedangkan di rumah Murphy yang baru pulang dikejutkan dengan meninggalnya Tony dan juga datangnya beberapa polisi bersenjata lengkap. Alhasil dari penggerbekan tersebut, sahabat Murphy yang bernama Tommy harus tewas diserang oleh polisi. Sedangkan Murphy berhasil kabur melalui pintu rahasia. Pagi harinya, Don didatangi oleh polisi. Polisi mengatakan pada Don bahwa ia telah berhasil menemukan Dusty dalam kondisi telah tewas. Lalu polisi juga mengatakan bahwa 2 dari 3 pelaku telah tewas. Namun ada 1 pelaku yang masih sedang ia kejar. Mendengar hal tersebut, Don nampak mulai kembali khawatir. Malam harinya, saat Don dan Mona sedang bersiap-siap untuk tidur, Don bertanya pada Mona, mengapa Mona bisa sangat santai dalam melakukan aksinya kepada Dusty sampai kepada teman Murphy. Apakah masa kecil Mona telah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang tuanya? Mendengar hal tersebut, Mona sambil menangis mengatakan bahwa masa kecilnya sangat bahagia dan tidak pernah sama sekali ia mengalami hal yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Melihat Mona menangis, Don pun lantas memeluk Mona untuk menenangkannya. Namun saat Don sedang memeluk Mona, Mona tiba-tiba mengatakan bahwa jika Don berani menanyakan hal seperti itu lagi, maka ia akan menghabisi Don menggunakan pisau yang ia taruh di laci lemari kamarnya. Mendengar hal tersebut, Don
Don pun terlihat cukup terkejut. Saat di dalam kamar, Don menjadi semakin ketakutan karena melihat ternyata sudah banyak pisau di laci lemari Mona. Esok harinya, pada saat Don mengadakan pesta bulanan di rumahnya, ia melihat Mona mulai memarahi anaknya dan juga mengejek istri Les dengan cukup kasar. Don pun lantas masuk ke dalam rumah dan merusak salah satu lampu di dapur, lalu membuka beberapa tabung gas di ruangan tersebut. Setelah itu, ia meminta Mona untuk mengambilkan sebotol minuman di dalam kulkas. Tanpa curiga sedikit pun, Mona pun lantas masuk ke dapur untuk mengambilkan minuman. Alhasil, saat Mona menyalakan lampu, terjadi ledakan yang menewaskan Mona saat itu juga. Beberapa bulan kemudian, terlihat Don bersama dengan kedua anaknya terlihat sangat bahagia. Namun saat Don dan anak-anaknya pergi dari rumah, terlihat Murphy mengikutinya dari belakang. Alhasil, saat kredit scene muncul, terdengar beberapa suara tembakan yang menewaskan Don. Sedangkan kedua anaknya hanya bisa berteriak meminta tolong saja. Lalu film pun akhirnya selesai. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku,